Baru aku tuh ditepuk sama temanku kan, temanku cowok kan, nepuk, kamu ngapain di sini katanya, kok depan pintu WC. Baru aku tuh kayak sadar gitu kan, pas aku sadar tuh aku lihat memang depan pintu WC. Dia bilang, kamu tuh ngarang aja katanya gitu kan, paling kamu di mana mungkin sembunyi dulu, istirahat dulu katanya, ngomong gitu. Assalamualaikum, perkenalkan ulun Julak Wong, tuan rumah Wadah Julak Bekisah. Hari ini ada kawan kita yang berkisah tentang pengalaman nyata yang dialaminya. Ini di sebelah kita sudah ada Indah ya, Indah namanya ya? Iya. Iya, Indah. Apa kisahnya tuh kira-kira? Kisahnya mistis sih, kayak horor-horor gitu. Nah, itu yang disukai orang tuh, horor-horor tuh. Ada dua sih ceritanya. Ada dua, ya. Iya, yang pertama itu pengalaman aku waktu kerja di rumah makan, di sebuah rumah makan. Di rumah makan di Samarinda lah. Samarinda, Samarinda. Ya. Terus itu aku ingat tahun 2013. Oh, 2013, oke. Jadi ada kejadian apa itu? Ya, kejadiannya tuh sebenarnya pas aku ngantar makanan. Pada saat itu kan aku kerja di situ sebagai waiters kan. Oh iya. Ngantar-ngantar makanan gitu. Nah, terus pas kejadiannya tuh malam Jumat, pas jam mau maghrib gitulah. Nah, sudah itu cukup. Itu yang pertama lah. Yang kedua, Pang? Yang kedua itu di rumahku sendiri sih. Di rumah di Antasari Samarinda, Jalan Antasari Samarinda. Ya, itu kalau itu kayak apa? Kalau itu tuh aku tuh tidur di kamar, tapi yang anehnya tuh aku ngelihat badanku tuh tidur, aku tuh di luar kamar gitu. Nah, aku berdiri. Oh, jadi kita melihat kita seorang lagi tidur. Oke. Nah, bubuannya itu kisahnya. Sekarang kita mulai mendengari si Indah Bekisah. Kita viral yang ini pencemburuan tahu badannya pegunungan yang ada di sekitar kota Mekah Soli wilayah ini sudah hijau. Itu kejadiannya tahun 2013. Pas aku masih kerja di rumah makan. Aku sebutin kan nama rumah makannya? Kadusa. Ya, jelasnya di daerah Samarinda lah. Samarinda. Ya, itu tahun 2013 itu aku kerjanya sebagai waiters. Stumat, beritahu aja aku dulu rumah makan mana supaya aku bisa membayangkan kisahnya. Oh iya sudah. Tahu aku itu rumah makan itu terkenal. Jadi rumah makan ini terkenal di Samarinda. Perasaanku orang Samarinda tahu semua, Bang. Di jalan yang strategis, ramai benar pokoknya. Sudah dari lawas itu 2013 lah tadi. Nah. Sebagai waiters waktu itu sudah nikah kah belum? Itu aku pas kejadian itu belum nikah sih. Belum nikah lah. Masih pacaran aja. Nah, jadi ya itu pas malam Jumat aku ingatnya itu disuruh sama supervisor, kan namanya supervisor tuh yang dia tuh berdiri di tengah-tengah antara apa sih kalau makanan keluar itu kan dengan dia makan keluar tuh dikasihkan ke supervisor, nanti supervisor yang suruh kita ngantar gitu. Oh iya orderan lah. Orderan itu. Jadi aku disuruh ngantar orderan ke gazebo. Gazebo apa tuh? Jangan disambet tahu pulangnya orang. Ya, terus habis itu aku ngantar kan. Kata supervisornya antarkan ke gazebo ini. Terus pas aku itu jaraknya jauh kah? Enggak juga sih. Katanya namanya rumah makan apa sih seputaran situ aja. Iya, enggak terlalu jauh juga. Pas aku ngantar, aku tuh bingung kenapa tiba-tiba gelap. Kayak aku tuh jalan lurus. Awalnya jalan tuh masih dari supervisor masih ini. Iya, masih pas sudah belok mau ke arah gazebo itu jalan lurus tuh kayak gelap gitu. Nah, kayak gelap kanan kiri ini kayak model ada lampu obor. Lampu obor kayak api kayak di pedesaan gitu. Nah, kayak di pedesaan. Oh, jadi begitu belok jadi gelap. Lurus, gelap. Pokoknya jalan tuh lurus saja, enggak ada kanan kiri, pokoknya lurus, tapi kanan kiri tuh lampu obor. Banyak obornya berjajar-jajar. Kayak di kampung-kampung gitu. Nah. Berarti kayak berpindahan lah. Pindah alam. Ya enggak tahu juga, waktu itu aku juga belum sadar juga. Perasaanku tuh aku ngantar tapi kok nggak sampai-sampai. Jalan. Iya, jalan tuh pokoknya jalanan tuh sepi lurus saja. Terus aku tuh bingung kan kok nggak sampai-sampai. Dalam hati ini berkata. Terus ya udah akhirnya aku jalan, akhirnya aku tuh tersadarnya pas di depan pintu WC. Kan ada WC di situ di belakang di rumah makan itu ya. Baru aku tuh ditepuk sama temanku kan. Temanku cowok kan nepuk, "Kamu ngapain di sini?" katanya. "Kok depan pintu WC?" Baru aku tuh kayak sadar gitu kan. Pas aku sadar tuh aku lihat memang depan pintu WC udah terang. Tadinya kan gelap tuh. Oh, terang lagi lah. Langsung terang ya kayak rumah makan gitu. Nah,
Terus pas aku nyadar, loh aku kan ngantar makanan, mana ada makananmu lo udah setengah jam ditunggu nggak datang-datang katanya gitu. Jadi setengah jam di situ orang Iya, maksudnya orang itu udah nunggu setengah jam kok makananku nggak datang-datang. Berarti kan sudah setengah jam aku nih pergi jalan, tapi kan nggak tahu kemana. Iya. Terus aku dibilangnya temanku, kamu dipanggil supervisor ke depan. Pas aku ke depan, supervisornya marah kan, kamu udah di mana? Kok setengah jam nggak nyampe-nyampe gitu ngantar makanan. Terus aku bilang, ya saya juga tadi ngantar Pak, cuman jalanannya lurus. Saya ceritakan kan dari awal ke supervisornya. Tapi supervisornya nggak percaya. Nggak percaya dia? Dia bilang, kamu tuh ngarang aja katanya gitu kan. Paling kamu di mana mungkin sembunyi dulu, istirahat dulu katanya ngomong gitu. Ya udah akhirnya aku duduk kan, disuruh istirahat dulu kan, dikasih minum itu. Iya. Pas aku duduk nggak lama tuh aku ngerasa badanku tuh capek-capek, semuanya tuh kayak pegal-pegal semua gitu nah. Pegal kayak habis olahraga apa? Iya kayak habis ngangkat-ngangkat apa gitu yang barang-barang berat gitu nah. Padahal diangkat makanan itu aja. Iya, habis itu udah kan istirahat, aku nggak lama istirahat. Habis itu disuruh pulang. Jadi disuruh pulang duluan? Iya, karena kan posisinya kan dilihat kan muka aku pucat katanya gitu. Iya, berarti si supervisor lihat kayak betul juga walaupun dia nggak percaya lah. Iya, sebenarnya dia nggak percaya hal-hal yang begitu. Habis itu aku pulang, besok paginya aku tidur kan, bangun besok paginya aku mau turun kerja lagi, badanku panas, meriang, nggak enak. Oh, jadi sakit sekalian model demam ya? Terus dibawa aku tuh berobat. Dibawa berobat? Iya, berobat. Tapi ya bukan ke dokter berobatnya, kayak ke ibu haji gitulah. Oh, dibawa ke ibu haji. Yang bisa ngasih air gitu kan, kayak air tawar. Kalau orang Banjar bilang. Habis dikasih air tawar, orang itu bilang, kamu nih kerja di rumah makan mana katanya kan. Ya aku sebut kan rumah makan ini. Iya. Dia bilang, oh itu pasarnya katanya. Jadi maksudnya? Di dalam rumah makan tuh kalau kita bisa lihat yang kayak gitu tuh, itu tuh pasarnya orang makhluk halus gitu nah. Pasarnya katanya. Tapi kan kalau orang nggak ada indera keenam atau nggak ada, nggak tahu lah. Ini kan nggak ngelihat. Kalau cuman mata awam aja kan nggak ngelihat. Itu kata yang ibu hajinya ngomong. Nah dia bilang, kalau bisa kamu kalau mau turun kerja tuh banyak bacaan katanya. Soalnya kamu nih dibilangnya aku tuh kayak apa? Bahasa Banjarnya tuh lemah bulu kan. Oh iya, lemah bulu, model mudah kerasukan kan, mudah kayak gitu lah. Lebih peka lah ya. Lebih peka kalau ada hal kayak gitu. Akhirnya dia bilang kalau mau kerja tuh ingat-ingat, berzikir dalam hati, jangan kosong pikiran katanya ibu hajinya gitu. Terus di apa ibu haji diobatinya? Dikasih air tawar aja suruh minum. Habis itu ya 2 hari habis minum itu ya alhamdulillah sih udah agak enakan, baru aku kerja ya seperti biasa lagi. Kerja lagi kayak biasa. Cuman habis itu nggak pernah lagi sih ada kejadian gitu, sekali itu aja. Oh, sekali itu aja lah. Jadi percaya nggak percaya sih, cuman kan kita nggak ngelihat. Karena aku tahu juga itu rumah makan itu memang dia konsepnya kayak apa ya? Banyak tumbuh-tumbuhannya itu loh. Gazebo rimbun-rimbun banyak tumbuhan. Nah, jadi begitu habis mengambil makanan, bawa sedikit langsung jalan lurus itu berpindah alam itulah. Tapi bilang ibu haji kan itu pasar. Iya, katanya di dalam situ. Kan itu sebenarnya rumah makan kan kalau kita lihat. Iya, rumah makan yang dalam dunia nyata. Kalau melihat dunianya itu pasarnya. Tapi jadi di situ tempat dia berbelanja macam-macam. Tapi waktu jalan itu sepi lah, pasarnya belum buka. Maksudnya yang dalam gaibnya itu. Nah, kurang tahu intinya pas yang sepi, aku kan? Lihat itu sepi. Jalannya pokoknya lurus. Gelap gitu. Cuman kanan kiri obor itu aja sih. Ngeri juga lah. Iya. Malam Jumat lagi. Malam Jumat. Tapi habis itu enggak ada kejadian lagi lah setelah diobati ibu haji. Kali itu aja aku pernah keteguran mungkin yang kejar orang Banjar. Mungkin pas maghrib lagi kan. Terus apa namanya? Habis dari itu terus aja bekerja situ. Iya, 3 tahun aku kerja di situ. Baru akhirnya aku berhenti pas aku nikah kan berhenti aku kerja di situ. Jadi aman sudah habis itu ya, sekali itu. Nah, kita lanjut ke kisah yang kedua. Istilahnya itu apa? Astral projection. Terus aku lihat banyak anak-anak kisaran umur 4-5 tahun gitu. Di dalam itu? Iya, lari-lari dia. Dalam rumah? Iya, aku berdiri di tengah sini, baru dia tuh kayak lari-lari ngelilingin aku berkali-kali. Cuma nggak ganggu. Aku nggak mikir juga itu hantu kan. Terus aku juga ada lihat ibu-ibu separuh baya gitulah usianya. Dia tuh gendong anak bayi. Iya. Dia tuh ngeliatin aku gitu kan, tapi senyum. Terus aku nanya, ibu ini siapa gitu kan? Nggak juga dia jawab.